Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin ayyuhal ikhwah, bapak ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Rabbul Alamin, Allah mudahkan kita kembali di majelis yang mubarakah ini untuk terus menerus kita senantiasa menempuh jalan yang Allah telah bentangkan kepada kita sebagai orang yang hati-hati kita telah dipilihkan oleh Allah, yasrah sadrahu lil Islam, sebagai hamba yang pada kesempatan ini dan juga saudara-saudara kita yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan pilihan yang ada di hati kepada hidayah Islam, di mana pilihan ini tidak ada lain kecuali Allah menyiapkan supaya kita dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli sa'adah, supaya kita dipilih oleh Allah untuk menjadi ahli kebahagiaan, supaya kita dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi ahli salamah, menjadi ahlinya meraih keselamatan, supaya kita dipilih oleh Allah menjadi ahlinya orang yang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Azza wa Jalla senantiasa hidupkan kita dengan kehidupan yang thayyib, yang baik. Dan tidaklah nikmat hidayah Islam ini kecuali urusan paling besar kita adalah untuk mengembalikan kemenangan iman. Nikmat Islam yang tidak bisa membawa kepada kemenangan iman di dalam hidup kita, seperti yang dinasihatkan oleh sebagian ulama, wujuduhu ka'adamihi. Adanya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita
nilainya nanti akan seperti sama dengan tidak adanya nikmat Islam. Itu manakala Islam yang Allah pilihkan kepada kita tidak bisa membawa kepada kita, tidak menjadi wasilah kepada kita kepada kemenangan iman. Karena itu nikmat Islam ini harus dikembalikan kepada tujuan yang asal, tujuan yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui dulu berkata, amanna, kami telah beriman. Kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, jawablah, peringatkan pada mereka yang mereka mengatakan amanna, lam tu'minu, kalian itu tidak beriman, kalian itu belum menjadi orang yang beriman. Kemudian Allah berkata, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk di hati kalian. Maka menjadi terang, menjadi jelas. Allah membedakan di sini tentang iman dan tentang Islam. Dan Allah sekaligus memaksudkan tidak dengan serta-merta ketika kita dipilih menjadi seorang muslim, kita pasti dengan sendirinya mendapatkan kemenangan iman. Tidak. Diisyaratkan, diperingatkan oleh Allah kemenangan iman ini manakala kita setelah diberi nikmat Allah Islam punya perjuangan untuk memasukkan iman. Punya perjuangan untuk menjadikan iman adalah sebagaimana iman secara syar'i, sebagaimana iman yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, sebagaimana iman yang dinasihatkan, diperingatkan, diberikan definisi untuk membimbing kita dan memasuki iman dengan benar, agar kita bisa mulai bekerja kepada iman kita, kepada al-imanu qaulun wa amalun, agar kita bisa punya perjalanan untuk mengamalkan iman itu sebagaimana kaidah al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu ada di sana ketentuan ucapan. Iman itu ada di sana ketentuan amalan. Sekaligus ucapan, ada ucapan lisan, ada ucapan hati. Kemudian amalan, ada amalan hati, ada amalan jawarih, anggota tubuh. Dan antara ucapan lisan, ucapan hati, amalan hati, amalan anggota tubuh itu dipersiapkan secara ajaran, dipersiapkan secara amalan, dipersiapkan juga secara Allah Azza wa Jalla membekali setiap manusia punya jalan untuk menerima iman, menerima kaidah, di mana iman itu punya perjalanan, punya kaidah, punya amalan yang harus diperjalankan dengan tidak faudo, dengan tidak kacau. Ketika ajaran iman yang diajarkan, yang dipelajari mengalami kekacauan, maka saat itulah yadkhulul iman mengalami masalah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau para ulama memperingatkan agar kembali kepada jalan sunnah,
jalan yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian agar kita tidak terfitnah, agar dipisahkan dengan jalan-jalannya orang-orang yang mukhalif, yang menyelisihi sunnah Nabi. Tidak ada lain agar kita bisa meraih iman ini dengan perjalanan sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW. Ada ucapan, ada amalan, ada ucapan hati yang harus diterima, dibenarkan, difahami, dibenarkan, diterima. Ada ucapan lisan, ada amalan hati, ada amalan anggota tubuh. Dan ini diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Amal iman yang harus ditertibkan. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan, a'laha wa adnaha. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan, iman itu ada cabang yang a'la, ada yang tinggi, paling tinggi. Kemudian ada cabang yang adna, yang rendah, yang paling rendah. Dan itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana iman itu dijalankan. Maka kemudian menjadi ingat kenapa para ulama sampai kemudian menjelaskan ada syartul iman, ada wajibul iman, ada mukammilul iman. Ada syarat iman, ada wajibnya iman, ada penyempurnanya iman. Semua itu menunjukkan bahwasanya iman yang harus dimasukkan di dalam hati itu tidak boleh faudo, tidak boleh mengalami kekacauan. Makanya tidak sembarang orang menjadi wasilah untuk mengajar kita kepada iman. Tidak setiap orang bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mengajarkan tentang iman. Karena itu dipilih para rasul, dipilih para nabi, dipilih para ulama-ulama. Ulama-ulama juga diberi sifat-sifat oleh Allah Azza wa Jalla. Para nabi juga diberikan sifat-sifat oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu tugas besar para ulama, para nabi, para rasul adalah mengajar umat tentang agama. Dan yang paling besar urusan umat tentang agama adalah urusan iman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW, Allah Azza wa Jalla ketika mengajarkan tentang iman, kita diberi batasan iman yang harus kita raih. Iman yang harus kita raih dengan jelas dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Hujurat sudah dijelaskan oleh Allah. Iman yang harus kita raih adalah iman yang wajilat qulubuhum idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau kita belum bisa meraih iman yang kita nikmati seperti ini, kalau disebut Allah hati kita langsung punya wajilat, punya gerakan, punya getaran, ada kaidah yang nyambung. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, kita kemudian langsung menerima dengan penerimaan yang bisa menambahkan iman. Ini baru namanya iman. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha khabbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Akan tetapi Allah lah yang telah habbaba ilaikumul iman, yang telah mencintakan kepada kalian iman. Jadi sampai diraih di dalam hati manusia mencintai iman.
Kemudian zayyanahu fi qulubikum. Bahkan Allah jadikan seluruh hiasan hati adalah urusan iman. Kemudian wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Iman yang benar yang diraih seorang hamba yang akan menjadi makna Allah menyuruh kita beriman yang sesungguhnya. Makna di mana iman adalah kebahagiaan, makna iman adalah kemenangan, makna iman adalah keselamatan. Semua itu kepada sifat-sifat ini tadi. Karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Sampai hati kita ini punya sikap resistensi, sikap ketidaksukaan, sikap penolakan kepada segala bentuk kerusakan, khususnya kerusakan hidayah, kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ini yang harus dibaca. Dan ini yang harus terus menjadi pegangan bagi orang beriman ketika belajar iman, ketika mengajarkan iman. Kalau ditanya kurikulum iman, ya seperti ini. Kalau ditanya pencapaian iman, ya seperti ini. Itu kaidah pokoknya. Baru nanti ada pencapaian-pencapaian yang lebih terperinci. Dan puncak dari pencapaian yang lebih terperinci adalah doanya Rasulullah SAW. Paling tinggi Rasulullah SAW meminta kepada Allah adalah kemenangan iman. As'alukan nadra ila wajhikal karim. Aku meminta kepada engkau ya Allah memandang wajahmu yang mulia. Ini di akhirat. Wa syauqa ila liqaika, dan aku meminta kepada engkau wahai Allah untuk rindu bertemu dengan engkau. Ini puncak kemenangan iman secara rincian, bentuk-bentuk yang paling tinggi. Di akhirat kemenangan iman yang paling tinggi menikmati Allah dengan memandang wajah Allah. Dan di dunia bentuk kemenangan yang paling tinggi adalah hatinya selalu tertambat ya syauq, selalu diliputi dengan sangat hampir tidak bisa ditahan untuk selalu ingin bertemu dengan Allah. Ini baru bicara iman. Dan itu baru orang bisa dikatakan bahagia dengan imannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak mungkin orang meraih kerinduan bertemu dengan Allah kalau dia tidak gembira dengan Allah. Ya. Kegembiraan dengan Allah Azza wa Jalla yang terus menerus, dimanapun, kapanpun, selalu mendapat wasilah al-unsu billah, gembira dengan Allah. Pasti lambat laun orang itu rindu. Sampai kepada sebuah makna kesimpulan, sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim mengutip sebuah syair, walaupun di dunia ini semuanya kharab, roboh, kalau kehidupannya dengan Allah senang, maka itu sudah menjadi hiburan yang paling besar bagi dia. Dan ini semua adalah perjalanan iman. Dan ini semua kembali kepada petunjuk secara rinci yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyu qalbin angkaraha nukitat fihi nuqtatun bayda hatta tasira ala qalbaini ala abyada misli syafa ala abyadi misli syafa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ardu. Apa yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh Umar dan yang lainnya oleh Hudzaifah bin Yaman, ini menjadi petunjuk bagaimana membangun iman yang seperti tadi.
yaitu ayyu qalbin angkaroha, di mana hati bisa mengingkari fitnah. Ayyu qalbin angkaroha. Kita tahu Bapak Ibu, kullu ma siwallah fitnah. Ya, kullu ma siwallah fi hadhihi dar fitnah. Semua selain Allah di dunia ini dalam pandangan akidah, dalam pandangan iman adalah fitnah. Semua selain Allah dalam pandangan iman, dalam pandangan kebahagiaan iman adalah fitnah. Dan orang beriman yang bisa meraih gembira dengan Allah, rindu bertemu dengan Allah, itu kalau hatinya bisa mengingkari fitnah. Ya, hatinya bisa mengingkari fitnah. Perhatikan yang harus dilihat. Hati. Berarti persoalan iman ini, persoalan besarnya adalah urusan membangun iman yang benar di hati. Ini masalah hati. Dengan demikian, kebahagiaan iman ya dominasinya di hati. Kemudian kaidah-kaidahnya juga semua harus masuk ke dalam hati. Makanya angkaroha, hati itu beramal. Apa amalnya? Mengingkari. Berarti hati punya kaidah. Berarti hati punya tuntunan. Setiap ada fitnah, kalau diistilahkan para ulama, ada fitnah yang kita ini harus tidak ketemu, tapi ada fitnah yang hari-hari kita harus ketemu. Ya. Misalnya iblis, perlindungan kita tidak ketemu, dijaga oleh Allah, tidak diganggu oleh iblis. Tapi kalau fitnah anak, istri, suami, harta, ya kita memang harus ketemu. Ya. Nggak mungkin kita tidak ketemu istri, nggak ketemu suami, nggak ketemu anak, nggak ketemu orang tua. Ada fitnah yang kita harus bercampur, ada fitnah yang kita tidak bercampur. Dan semuanya itu ada kaidahnya. Semuanya itu ada ilmunya. Semuanya itu ada petunjuknya. Dan hati yang meraih kebahagiaan, kemenangan itu ketemu bentuk apapun dari fitnah. Apakah fitnah kecil, apakah fitnah besar, apakah fitnah yang harus bercampur atau fitnah yang harus berpisah, selalu punya kaidah. Selalu bisa membicarakan, selalu bisa mensikapi, selalu bisa memberi kaidah. Seperti contoh aja, sederhana saja. Ketika Allah menerangkan tentang birrul walidain, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ya, apa? Laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini contoh petunjuk. Ya, kita disuruh berbuat baik pada orang tua. Namun di sisi lain, orang tua kalau berkaitan dengan iman itu ujian, fitnah. Paham Bapak Ibu? Kalau berkaitan dengan wasilah ibadah, orang tua wasilah ibadah. Tapi kalau berkaitan dengan iman, orang tua juga fitnah bagi kita. Anak kalau berkaitan dengan wasilah ibadah, wasilah ibadah. Di dalam ilmu fikih ada haknya walad, berarti orang tua punya kewajiban. Jadi wasilah ibadah. Tapi kalau hubungannya iman, anak jadi fitnah. Makanya lihat ilmunya. Wa in jahadaka ala an tusyrika. Kalau orang tua itu kemudian mengajak kamu untuk membuat tandingan dengan Allah, fala tuti'huma. Nah, ada kaidahnya. Oh, ini saya harus agungkan orang tua saya.
Oh, ini tidak boleh saya taati. Nah, ini namanya ayyu qalbin angkaroha. Itu namanya hati yang bisa menolak. Maka dengan batasannya Allah terang, dengan batasannya orang tua juga terang. Ayyu qalbin angkaroha, hati bisa. Oh, ini sudah, ini wilayah Allah. Fala tuti'huma, kamu jangan taati. Terus dibuang? Enggak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu tetap berbuat baik, bergaul sama orang tua dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini namanya hati yang bisa mengingkari. Aku tetap baik sama bapak, sama ibu. Aku tetap kalau disuruh mau, tapi kalau ini enggak. Karena ini adalah urusan Allah. Lah, ini namanya qalbun angkaroha. Hati yang bisa menolak. Hati yang bisa begini yang bagaimana? Yang punya petunjuk, yang punya kaidah. Kalau yang enggak punya kaidah, oh ini juga orang tua bagus, ya kita ikuti aja. Pokoknya orang tua kan juga disuruh oleh Allah. Lah ini nyuruhnya syirik sih, masa kayak gitu syirik. Nah, ini namanya enggak punya ayyu qalbin angkaroha. Atau, wah ini syirik, ini nggak boleh. Terus kalau gitu gimana orang tua? Ya orang tua kita tidak usah anggap orang tua karena itu syirik. Nah ini juga nggak punya, nggak bisa mengingkari. Namanya bisa mengingkari itu utuh. Oh ini nggak boleh ditaati. Oh harus tetap berbuat baik. Loh Ustadz berat. Nah oh kita disuruh sabar. Loh Ustadz kita dimusuhi terus. Oh kita disuruh minta tolong pada Allah. Jadi semua punya jawaban. Itu baru namanya orang punya kebahagiaan iman. Tapi kalau baru jawab satu kali mentok, berhenti pusing, mentok lagi pusing, berarti hati itu belum ayyu qalbin angkaroha. Kalau begitu berarti untuk membangun iman seperti ini harus gimana Bapak Ibu? Modal besar kita apa? Ilmu yang kafin wasafin. Karena urusan hati itu ya harus masuk ilmu. Ilmu yang kafin itu apa? Cukup. Syafin, apa syafin? Yang menyembuhkan. Semua bisa dijawab pada tempatnya. Hari ini kadangkala bisa memenuhi haknya Allah tapi membuang haknya orang tua. Bisa memenuhi haknya orang tua tapi membuang haknya Allah. Bisa memenuhi haknya istri tapi melupakan haknya Allah. Bisa mentaati haknya Allah, nggak ngurus haknya istri. Ini menunjukkan ilmu yang tidak kafin dan tidak syafin. Kalau seperti ini berarti belajar imannya lamma yadkhulil iman. Karena itu untuk menjadi orang beriman, modal besar kita ya harus punya ilmu tentang iman yang cukup dan bisa menjawab seluruh fitnah dengan bersih, dengan lapang. Karena itu nggak bisa orang pengen punya iman yang bagus nggak ngaji, itu nggak bisa. Ya, kenapa Abu Bakar imannya hebat? Ya kerjaannya paling tinggi ngaji. Kenapa Abu Bakar imannya hebat? Karena Abu Bakar orang yang paling kuat belajar iman kepada Rasulullah SAW. Semakin tinggi orang itu punya kekuatan belajar iman, semakin tinggi dia mendapatkan nasib wilayah iman ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, harus seperti kata Ibnul Qayyim, quwwatut tafakkur wa quwwatut ta'ammul. Quwwatut tafakkur wa quwwatut ta'ammul. Harus punya kuat berpikir. Kemudian kuwatut ta'ammul, kuat merenung. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kita ini semakin ke belakang, semakin mengalami kelemahan di dalam tafakkur, di dalam ta'ammul. Ya, kita ini sekarang mengalami kelemahan. Gak usah bapak-bapak, ibu-ibu, dulu kalau melihat orang ngaji di kampung-kampung, orang ngaji di kampung-kampung,
Itu fasilitasnya apa, Pak? Hah? Lampu sendir, iya kan? Lampu sendir. Lungguh sampai berjam-jam itu kuat. Dan ngrungokke guru perhatian itu tinggi sekali. Kita sekarang coba ngaji aja banyak persyaratan. Rampungnya jam berapa sih? Iya kan begitu kan? Orang dulu nggak ada. Orang dulu nggak ada. Pak Kiai rampungnya jam pinten? Jam sakura ngaji banyak rampungnya semua nggak ada begitu, nggak ada. Kita ini sekarang benar-benar mengalami keadaan yang seperti ini. Kenapa, Pak? Karena kita ini sedang dibuat generasi penikmat hidup. Dibuat kurang mikir, sedikit mikir. Kalau bisa nggak perlu mikir tapi enak. Ya kan? Kita ini sedang dibuat seperti itu loh. Makan dibuat gampangan, minum dibuat gampangan, apa-apa dibuat gampang. Sehingga kita nggak perlu mikir. Loh Ustaz, tapi kan urusan dunia. Ya betul. Tapi kalau itu terus-menerus membentuk kebiasaan kita. Manusia itu salah satu caranya manusia berubah itu ya dibiasakan. Kalau kita udah terus-menerus seperti itu, membentuk kebiasaan kita. Lemah mikir. Kalau kita tidak memerangi, kalau kita tidak menata diri kita, kalau kita tidak mengembalikan kaidah-kaidah seperti itu, ya terbawa. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tadi kita melihat isyarat yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang beriman itu gembira terus. Dari sisi mana gembiranya itu? Coba Bapak Ibu, makan banyak tapi penyakitan, dengan makan 3 hari sekali tapi orang tahu loro, seneng mana Pak? Gembira yang mana itu? Setiap hari makan enak banyak tapi penyakit-penyakitan, komplikasi ini, komplikasi ini, komplikasi ini. Terus yang satunya 3 hari baru makan sekali, 2 hari sekali, tapi sehat, terus nyaman badannya. Kira-kira gembira yang mana Pak? Hah? Makanya Nabi tidak mengatakan apa? Imanmu naik 100, kamu baru berbahagia, enggak. La tadurruhul fitnah. Karena ihtimal orang yang tidak kena fitnah berarti ya baik. Karena gak mungkin tidak ada makanan iman, tidak ada gizi iman kalau dia itu terkena fitnah. Terkena fitnah itu berarti bermasalah. Jadi kalau kita ingin membaca diri kita, ya tiap hari ini menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi orang tua, menghadapi kerja, menghadapi tetangga, semua ada jawabannya enggak? Oh ini ada fitnahnya iman di sini, nutupnya di sini, ini nutupnya di sini. Terus kemudian terus seperti ini, tidak terkena gangguan fitnah. Dengan orang tuanya bisa tetap baik dan fitnahnya terbentengi. Dengan istrinya bisa tetap melaksanakan tugas, fitnahnya terbentengi. Dengan suaminya begitu, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan anaknya, semua begitu. Hati pasti lapang. Ya, la tadurruhul fitnah. Dan begitu la tadurruhul fitnah isinya farah, al-ansu, gembira. Karena itu semua yang ada kembali kepada kehidupan dengan Allah. Maka kita bisa kembali mengambil apa yang kajian kita terakhir kemarin kita dinasihatkan oleh beliau Syekh At-Tayyar tentang bagaimana kembali kepada keadaan hati. Kullama kana al-qalbu min rabbih aqraba.
Setiap kali hati itu dengan Allah dekat. Dengan apa dekat kepada Allah hati itu? Dengan ilmu. Ya. Karena Allah memberi kesempatan kita dekat dengan Allah dengan ilmu. Karena itulah Allah menerangkan namanya. Allah menerangkan sifatnya. Allah menerangkan perbuatannya. Itu wilayah kita untuk dekat dengan Allah. Semakin kuat kita tafakkur dengan namanya, semakin kuat kita tafakkur dengan sifatnya, semakin kuat kita tafakkur dengan perbuatannya, semakin dekat hati itu kepada Allah. Semakin dekat, ya, maka akan dekat. Dan kalau sudah seperti itu, ya tadi, semua makhluk yang di situ ada wilayah fitnah tidak bisa nyebrang masuk ke hati. Gak bisa masuk. Dan dapat tenang, dapat lapang, dapat yakin ketika menghadapinya. Karena punya kaidah-kaidah semua. Oh, sama istrinya sudah sampai di sini. Nah ini gimana? Ya itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah. Nah Ustadz, tapi dia kemudian memusuhi saya. Ah itu di dunia, kita sabar. Oh sabar kenapa? Ya kan itu Allah yang mentakdirkan. Suatu ketika juga Allah merubah. Jadi semua itu ada jawabannya. Kalau kita sudah bisa seperti itu. Nah, kullama kana al-qalbu min rabbihi aqrabu. Setiap kali hati itu dengan Allah dekat. Dekat secara ilmu. Secara tafakkur, secara tadabbur. Secara menghadirkan namanya, sifatnya, perbuatannya. Setiap kali ada fitnahnya makhluk, kemudian kita bisa menghadirkan Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, berarti akrab. Maka setiap kali hati itu adalah kana unsu bihi aqwa. Pasti kegembiraan dengan Allah itu kuat. Dia lebih gembira kepada Allah daripada urusan makhluk. Ini menunjukkan apa yang tadi diterangkan, dan kedekatan ini kembali kepada kuatnya kita memahami, memikirkan, merenungkan kaidah-kaidah iman dari namanya, dari sifatnya, dan dari perbuatannya. Dan sebaliknya, kullama kana minhu ab'ada, kalau ilmu tentang Allah, tentang namanya, tentang sifatnya ruwet, bahkan nasibnya kita adalah jauh, ya sudah, pasti kita akan lebih tersinggung dengan makhluk, nggak bisa membatasi. Tersinggung dengan istri, masuk ke hati, nggak bisa membatasi dengan suami dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, karena udah masuk Isya, kita istirahat sholat Isya dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali mudzakarah kita untuk kembali agar kita bisa mengembalikan nikmat Islam kita
dengan kita mengembalikan kehidupan iman kita. Apalagi kehidupan iman ini sudah diisyaratkan secara dalil dan secara kenyataan seiring dengan sunnah, seiring dengan ketentuan terjadinya apa yang dinasihatkan secara umum oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taqumu sa'ah illa fi syara'ir minan nas atau kama qala. Sesuai dengan petunjuk, seiring dengan keterangan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kehidupan dunia yang fana ini tidak terjadi sa'ah, kehancuran total berupa selesailah kehidupan dunia ini menjadi negeri ujian, menjadi negeri bala. Tidaklah dunia ini ditutup oleh Allah, terjadi kiamat, kecuali illa fi syara'ir minan nas, kecuali kiamat itu terjadi di kehidupan syara'ir minan nas, kehidupan kejahatan-kejahatan yang seluruh manusia hampir semuanya adalah penjahat ya. Sampai diterangkan orang yang punya iman seberat biji sawi pun dimatikan oleh Allah SWT. Sekaligus dari sini juga Rasulullah SAW memperingatkan, la ya'ti zamanun illa kana syarran minal madi au kama qala. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman itu lebih buruk dari yang sudah lewat. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan fasaduz zaman itu dikaitkan dengan duhurul jahli, dikaitkan dengan merajalelanya kebodohan. Dan kebodohan yang paling besar adalah al-jahlu billah, bodoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan sunnah yang terjadi seperti itu, Allah tetap membentangkan kepada setiap hambanya di zaman manapun, di waktu kapanpun, untuk mencari kemuliaan dengan kemuliaan iman, dengan kemenangan iman. Sekaligus ini mengisyaratkan kepada kita, hari-hari kita ini adalah hari-hari kerja besar tentang iman kita. Karena sudah jelas fitnahnya semakin besar, kemudian perjalanan iman semakin qillatul a'wan, semakin sedikitnya orang-orang yang membela, menolong, dapat membantu kita dengan perjalanan iman dan seterusnya. Karena itu kondisi yang sebagaimana kita telah menghadapi seperti ini, dan sudah sekian lama kita punya perjalanan dan belajar tentang iman, tapi terus-menerus antara iman dan antara kita seperti sesuatu yang tidak pernah bisa nyambung di dalam kehidupan kita. Karena itu peringatan yang harus kita kembalikan, kita harus mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasul di dalam masalah meraih ilmu tentang iman ini. Kalau kita kembali kepada petunjuk Allah, Allah lebih banyak membicarakan subjek orang beriman. Ya, Allah lebih banyak membicarakan subjek manusia-manusia beriman dan manusia-manusia yang gagal beriman. Sementara selama ini kita hanya berbicara tentang objek ilmu iman. Iman adalah gini, iman adalah gini, iman adalah. Tapi kita nggak pernah membicarakan saya sebagai orang beriman itu harus seperti apa, harus seperti apa, harus seperti apa.
Karena itu kitab-kitab seperti ini adalah kitab untuk mengembalikan kita meraih iman secara subjek, bukan secara objek. Saya tahu itu iman, itu bukan tujuan iman. Tujuan iman kita ini setelah jadi orang beriman kayak apa? Itu yang harus kita baca. Ya. Karena kalau hanya bicara subjek iman, iblis tahu, Abu Thalib tahu, orang-orang musyrikin Quraisy tahu. Kalau bicara tentang objek iman, oh iman itu gini, iman mereka juga tahu. Ya. Tapi yang jadi masalah secara subjek, secara pelaku, mereka toh tidak menjadi orang beriman. Mereka toh tidak menjadi orang yang meraih tujuan-tujuan besar dalam iman, yaitu menjadi orang berbahagia, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang ditendang semuanya. Seperti kitab ini, Al-Unsu Billah, ini setiap kali kita membaca, mengambil peringatan baru dari judul saja. Kata-kata Al-Unsu ini kan subjek, ya kan? Kita ini gembira enggak? Ya, kita ini lapang enggak? Ya, kita ini banyak masalah enggak? Kan gitu. Ketika kita gembira apa tidak? Ketika kita banyak lapang apa tidak? Ketika kita ini banyak masalah apakah tidak? Itu dihubungkan dengan subjek kita, sikap kita, bukan dihubungkan objek masalah enggak ada, bukan. Ya, bukan dihubungkan bahwasanya ujian enggak ada, bukan. Tapi kita ini dengan adanya masalah bermasalah enggak? Kita ini dengan adanya ujian kena fitnahnya enggak? Kita ini dengan banyaknya amanah-amanah dapat kebaikannya enggak? Itu yang jadi nilai sebagaimana Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang masalah iman. Karena itu, sebagaimana tadi kita telah dijelaskan oleh petunjuk Rasul dan menjadi terang, kembali kepada sikap yang diperingatkan oleh beliau Syekh At-Thayyar. Apa yang dinasihatkan oleh beliau? Subjek lagi, hati kita itu seperti apa? Nasib hati kita itu kita bawa kemana, kita kasih apa, ya. Sehingga kita jauh atau dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana diterangkan tadi, kullama kanal qalbu min rabbihi aqrab. Ini kan kerja. Ini kerja iman. Ini bagaimana mengamalkan iman. Bukan cuma sekedar tahu, oh ini Asmaul Husna, oh ini sifat Allah yang sempurna, enggak. Tapi hati kita punya perjalanan apa? Kullama kanal qalbu aqrab. Hati kita punya perjalanan aqrab apa enggak? Persoalan aqrab kepada Allah, kalau tidak, aqrabnya kemana? Ya. Coba. Kemarin kan sudah kita terangkan pada kajian yang lalu. Kalau dalam belajar iman, urusan kita itu cuma dua. Apa? Allah dan selain Allah. Kan begitu kan? Ya. Kita kalau belajar iman itu, objek pembicaraan iman itu cuma dua. Allah dan selain Allah. Nabi masuk selain Allah kan? Masuk. Malaikat masuk selain Allah enggak? Masuk. Jin masuk selain Allah enggak? Masuk. Orang saleh masuk selain Allah enggak? Masuk. Istri masuk selain Allah enggak? Masuk. Suami masuk. Anak masuk. Harta masuk. Pembicaraan kita itu cuma dua. Allah dan selain Allah. Mafhum mukhalafahnya, kalau kepada Allah lebih dekat, berarti kepada selain Allah gimana Pak? Loh gimana? Kalau hati kita kepada Allah itu lebih dekat, berarti kepada selain Allah lebih jauh.
Ini bukan jasad loh, jangan salah paham. Nanti sampai di rumah, jauh dari saya. Oh, bukan. Ini bukan urusan jasad, ya. Ini urusan hati. Maknanya kalau ilmu kita kepada Allah itu kemudian bisa menjadikan dekat kita kepada Allah, maka ilmu kita kepada Allah bisa menjadikan hati kita jauh dari selain Allah. Ya. Jadi dengan demikian, kalau hati kita ini lebih jauh dari Allah, berarti kepada makhluk apa? Lebih dekat. Nggak akan bisa dikumpulkan di dalam hati antara Allah dengan makhluk. Nggak bisa dikumpulkan. Pasti ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. Dan dengan apa hati itu lebih dekat kepada Allah? Dengan apa hati itu lebih dekat kepada makhluk? Dengan apa hati itu lebih jauh kepada Allah? Dengan apa hati itu lebih jauh kepada makhluk? Mari kita mengambil analogi sebentar. Bapak-bapak punya anak? Punya kan? Lebih dari satu? Ada anak yang lebih dekat di hati? Ada. Ada anak yang lebih jauh di hati? Dengan apa ukurannya? Dengan apa? Dengan fisiknya? Hah? Betul? Ya, sekarang anak bapak satu di Bogor, satu di Surabaya. Mesti yang di Surabaya lebih jauh di hati? Enggak. Bisa enggak yang di Surabaya lebih dekat di hati? Bisa yang di Bogor lebih jauh di hati. Dengan apa itu jauh dan dekat? Iya, dengan apa? Pakai apa kok hati ini bisa lebih dekat ke sana? Kok lebih jauh ke sana? Dari sana lebih jauh itu pakai apa? Hah? Apa? Dengan perbuatan. Perbuatan gimana? Ya, kalau disimpulin apa? Sifatnya anak. Iya kan? Sifatnya anak itu mencintai kita ngerasain. Yang ini nggak pernah mencintai kita, nggak pernah ngerasain. Mana lebih dekat? Ya yang ngerasain. Kan kita kembalinya ke sifat, kita memahami. Katakan misalnya, yang sana mencintai bapak tinggi, yang sini enggak. Tapi bapak-bapak enggak kerasa kalau dicintai. Dekat juga? Enggak juga. Kan harus menghadirkan pemahaman. Oh iya ya, ternyata anakku di sana tak benci-benci, tapi tiap hari kok sering WA, sering telepon. Berarti perhatian sekali dia. Oh berarti anak ini sebenarnya baik loh. Butuh mikir kan? Walaupun di WA 1000 kali, coba oh calon aku sebar, ya nggak akan membekas. Jadi butuh menghadirkan apa? Kuatnya tafakur kaitannya dengan sifat dan itu ilmu. Walaupun orangnya nggak ada, tapi kita memikirkan. Mungkin kita dikhabari, Pak, saya lagi gini. Yang sana nggak pernah ngabari, ini ngabari terus. Kalau dua-duanya nggak pernah dipikirin, yang ngabari nggak pernah dipikirin, yang tidak ngabarin nggak pernah dipikirin. Ada yang dekat, ada yang jauh, podo wae, ya kan? Tapi kalau yang sering ngabari ini dipikirin, kenapa sih anak ini kok sering ngabari? Terus dipikir, kenapa ya anak ini kok sering ngabari? Oh kayaknya dia perhatian sama orang tua, kan gitu. Ini anak orang tahu ngabari apa? Ini anak kita cuek sama orang tua, ini nggak perhatian. Lama-lama ketika kita mikirin begitu, condong kemana hati kita? Gimana Pak? Condong ke yang sering ngabari, ya kan? Ketika kita memahami, merenungkan, oh ternyata anak ini begini, oh makanya bulan lalu begini, oh makanya, lah terus berkembang pikirannya. Akhirnya cintanya kepada anak itu lebih tinggi, lebih merasa dekat, ya kan begitu. Ini contoh aja saudara. Sama kita ini, karena itulah Allah juga menghadirkan kepada kita. Dohirnya sama dengan makhluk. Dohirnya sama.
Kita ketemu makhluk itu apa nih Pak? Jasad paling berapa ketemu makhluk? Yang paling kita nggak bisa pisah dengan makhluk itu apanya? Walaupun dekat juga itu, jauh juga itu apanya? Namanya, ya kan? Istri itu nama nggak? Nama kan? Terus istri itu nama, punya sifat nggak? Sifatnya apa? Sifat umumnya apa? Wanita. Nek bencong coba. Katanya saya punya istri. Iya, siapa? Bencong. Satu istri beneran wanita, satu bencong. Beda nggak hatinya orang? Beda. Ya kan begitu. Ini baru sifat umum. Sifat istri adalah apa? Dia jenis kelaminnya wanita, ya kan? Kemudian sifat istri misalnya kalau dalam bahasa Jawa wanita. Wanita itu dari bahasa Jawa. Wanita lah itu bapaknya tahu. Wani ditoto. Oh, kita punya istri, diginiin nurut, berarti mau ditata. Jadi kalau ada wanita nggak mau ditata, jangan disebut wanita, disebut aja perempuan. Nah, ini ketika kita tahu sifatnya, oh masya Allah. Coba terus ada wanita di sana, kalau ditata manut, yang sana ditata malah cerewet. Kita lebih dekat yang mana? Ya lebih dekat yang mana tuh? Nah, itu contohnya sebenarnya. Kita dengan makhluk itu ya ketemu nama, ketemu sifat, ketemu apa lagi? Perilaku. Ya kan begitu kan? Ketemu nama, ketemu sifat, ketemu perilaku. Kita disuruh beriman kepada Allah. Yang paling banyak disampaikan kita apa? Nama Allah, ya kan? Terus sifat Allah, terus perbuatan. Podo kan? Apa bedanya? Apa bedanya? Loh. Ya makanya mencintai Allah dan makhluk podo ra iso bedake. Apa bedanya? Kita ketemu makhluk itu ya nama, sifat, perilaku, perbuatan. Kita diajari oleh Allah tentang Allah Azza wa Jalla, juga namanya apa? Sifatnya, juga apa? Perbuatannya. Kabar tentang nama makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk. Kabar tentang nama Allah, sifat Allah, terus perbuatan Allah. Bedanya apa? Hah? Apa bedanya? Apa? Bedanya itu laisa kamislihi syai'un. Makanya diterangkan itu loh. Bedanya itu laisa kamislihi syai'un. Nama Allah ora podo karo nama makhluk. Sifat Allah ora podo karo sifat makhluk. Perbuatan Allah ora podo sama perbuatan makhluk. Terus tidak samanya dari sisi apa? Ini kusur, afat, cacat, ini kamal. Paham? Ya kan? Makanya Asmaul Husna, Sifatul Ulia, Fi'lul Kamal, Adl. Makhluk. Coba. Tadi contoh pakai nama wanita tapi tukang bantah. Itu berarti kan namanya saja tidak menunjukkan husna. Sifatnya katakan dermawan. Ya, sedermawan-dermawannya makhluk. Ada cacatnya enggak? Cacat. Coba diminta semua. Ya, tetap ada cacatnya. Makanya lihat Al-Qur'an kalau berbicara nama Allah dengan berbicara nama makhluk.
Kalau berbicara sifat Allah dengan berbicara sifat makhluk. Kalau berbicara tentang perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, jauh sekali. Kalau berbicara tentang makhluk itu nek cara wong Jawa diunyo-unyo. Tahu diunyo-unyo Pak? Apa diunyo-unyo? Ya? Kalau bahasa Indonesia disudut-sudutkan gitu loh. Dikoyo-koyo. Coba bicara tentang dunia misalnya, matahun, hururun, jelek semua itu loh, ya kan? Kesenangan, nipu, ngapusi, loh. Begitu bicara tentang dunia itu gak ada baiknya. Padahal secara zahir ada baiknya. Gimana Pak? Secara zahir ada baiknya? Ada. Kenapa kok dijelek-jelekin terus? Supaya nggak jadi akidah. Apa? Supaya nggak jadi akidah, supaya nggak masuk ke hati, gitu loh. Dan terus kebaikannya apa? Kebaikannya dikasih ilmu sendiri, ilmu muamalah, ilmu ibadah yang diatur dalam hukum, dalam fikih. Tapi kalau akidah nggak boleh, melebih-lebihkan dia nggak boleh. Kalau sudah mulai menyanjung-nyanjung ini, melebihkan ini, engkau mlebu ning ati jadi masalah. Loh itu loh. Allah itu kalau berbicara sampai pun kepada makhluk yang punya kelebihan, Allah pun batasi. Allah pun batasi. Misalnya Rasul punya kelebihan, punya, tapi dibatasi oleh Allah. Rasul tahu yang gaib? Enggak. Kan begitu. Itu kan dibatasi supaya kelebihan yang ada pada Rasul kita terima sebatas itu. Yang tidak, jangan. Jadi tetap walaupun ada kelebihannya, kebaikannya tetap dibatasi oleh Allah. Tidak disanjung secara mutlak, enggak. Nah, itu sebenarnya kaidahnya. Jadi dari sini kembali, kalau kita banyak ngaji makhluk, apa yang terjadi? Ya hatinya lebih dekat ke makhluk. Otomatis itu, karena kita banyak membaca khobar tentang makhluk. Tapi kalau kita banyak ngaji tentang Allah, banyak membaca, merenungi, mentadaburi, mengambil faidah dari khobarnya Allah, pasti hati itu akan dekat kepada Allah. Itu udah pasti. Ya. Coba bapak-bapak misalnya mengenal Allah itu memberi rizki. Berapa khobar yang bapak-bapak tahu tentang Allah memberi rizki? Dengan bapak-bapak di kantor misalnya digaji sama pemimpin, diterangkan cara masuknya, nanti gajinya tiap bulan dapat fee tambahan sekian, dapat poin sekian, dapat ini. Ini berita tentang gaji, ilmunya sampai disuruh baca sak buku segini misalnya. Terus bapak-bapak belajar tentang Allah memberi rizki, cuma satu ayat, Allah Maha memberi rizki. Coba, hatinya lebih sibuk di mana? Lebih sibuk digaji di kantor itu atau ingat Allah memberi rezeki? Kantor. Udah otomatis itu. Ya. Begitu misalnya uangnya habis atau kekurangan, yang dipikir kantor dulu atau Allah dulu? Kantor dulu. Udah otomatis itu. Ya. Mesti yang dipikir kantor dulu. Udah. Ini bosku di mana ya? Oh ini kalau ada bosku, saya bisa begini, ini ada begini. Udah mikirnya macam-macam. Bojone melu ngomong isiten, iya Pak, wis bapak mangkat saya wae, ngurusi karo bosnya saya. Engko nek piye ketemu ben entuk sekian ngomongnya ra barbar. Iya. Nah itu loh Pak. Di dalam kitab Ighasatul Lahfan itu diterangkan ada riwayat dari Nabi Dawud kalau nggak salah, Allah itu mencintai al-latafah al-khafiyah, kelembutan yang tersembunyi.
Apa itu yang dimaksud kelembutan yang tersembunyi? Dicontohkan, yaitu ada orang yang sendal jepitnya itu hilang. Sendal jepitnya hilang. Terus dia langsung ingat kalau hilangnya sandal jepit ini diperintah dari langit. Sandal jepit loh Pak. Dan tertulis di Lauhul Mahfuz, Allah perintahkan kun, sandal jepit itu hilang. Kemudian dia ingat catatan di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini, jam sekian, sandal jepitnya itu memang dicatat hilang. Kemudian dia ingat bahwa ini perintah Allah, kekuasaan milik Allah. Tidak ada yang bisa mengembalikan sandal jepit itu kecuali Allah. Kalau Allah perintahkan bisa kembali, dengan rencana Allah terjadi. Maka hamba itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah takdirkan sandal jepitku hilang, terompahku. Dan aku memohon kepada Engkau agar terompah itu bisa kembali. Coba. Orang sandal jepit hilang sampai berpikir sejauh itu. Padahal sandal jepit tinggal Indomaret coba sandal jepit kan. Pikiran kita, aduh sandal hilang. Jika dua saya aku tak melalui rumah Indomaret. Kita kalau kira-kira begitu enggak? Ya. Kita apakah langsung aduh sandal jepit ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ada yang pernah mikir gitu? Ada yang pernah mikir gitu? Kenapa? Kok kita pikirannya langsung ke Indomaret? Karena duit di kantong ada. Terus apal Indomaret. Terus di Indomaret itu sampai tempatnya sandal di bagian sana ngerti. Terus ditambah lagi apalagi pelayan Indomaretnya menfitnah, mendingan kita ke sana. Jadi subhat dan syahwatnya ini penuh. Makanya kita nggak bisa mikir ke sana. Sekarang pertanyaannya, yang tadi berdoa mikir sampai segitu, kira-kira begitu berdoa sendalnya langsung bom gitu? Enggak mungkin. Bisa jadi sandalnya juga enggak ada, belum hadir, dan bisa jadi dia harus mencari dulu. Tapi dari awal langsung kliknya itu kepada Allah. Paham? Jadi linknya itu langsung nyambung ke sana, internetnya itu ke sana gitu. Jadi begitu ada kejadian, nyambungnya sama Allah dulu. Itu bukan berarti terus nanti Allah turunkan malaikat, kita disongsong, digendong. Bukan begitu maksudnya. Nah, saat seperti itulah hati langsung farah. Itu loh. Oh, ini sudah ditulis oleh Allah. Sudah lapang karena nggak ada syubhat. Ya, nggak ada gangguan. Kalau Allah berkuasa diganti. Nah kalau belum dapat, oh berarti ada rencana Allah. Aku kon melaku orang nganggo sendal. Loh, jadi ketemu terus. Setelah jalan nggak pakai sendal, oh baru tahu ternyata Allah maksudkan saraf saya ini dites masih kerasa nggak dengan batu. Setelah saya jalan nggak pakai sendal, oh ternyata masih hidup saya. Sarafku masih kerasa dengan batu. Selama ini saya nggak tahu saraf saya ini kerasa dengan batu. Duh, jadi ternyata pikirnya, oh ini ada hikmah di sini. Nyambungnya ke Allah terus. Walaupun tiba-tiba, oh ada Indomaret di sini, aku tak tahu. Nah, tapi pikirannya itu nggak muter ke sini terus. Coba kalau dari awal pikirannya langsung Indomaret. Neng alas pikirannya langsung Indomaret. Gimana Pak? Pikirannya sedih Pak. Aduh, di mana tuh ya ada Indomaret? Menderita Pak, sengsara. Dan nanti kaki kalau bolong, padahal nggak apa-apa. Saya udah mikir kalau bolong gitu loh. Itu kan sudah kesengsaraan. Paham? Jadi sebenarnya persoalannya itu perang di hati. Hati ini kemana dulu, gitu loh. Bukan masalahnya ada atau tidak ada dulu, itu urusan hati. Karena ini urusan iman. Iman itu urusan perang yang ada di dalam hati.
Mau kepada Allah atau selain Allah. Itu. Jadi bukan masalahnya terus kalau istrinya diuji gini, habis kita kepada Allah, istrinya langsung tersenyum, hahaha, enggak juga. Ya masih cemberut. Tapi hatinya itu udah lapang. Hatinya, ya gue cemberut ora apa-apa, wong kuwi takdir Allah. Lapang. Ini loh sebenarnya yang dimaksud farah itu. Sebenarnya di sini. Ujian tetap ujian, fitnah tetap fitnah. Loh kok bisa lapang? Karena terjawab terus. Terjawab dengan kembali kepada Allah. Makanya semakin kuat orang itu memaknai, merenungi, mentadaburi nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, terus nyambung-nyambungin antara nama ini dengan nama ini, perbuatan dengan kejadian-kejadian, ya sudah, surga hatinya. Ya, hatinya surga. Ya, ini maka diterangkan oleh beliau Syekh Toyar kembali. Yang terakhir, kenapa tadi kita bicarakan hati itu kalau tidak kepada Allah didekatkan, ilmunya akan kembali ke makhluk. Ya, ribut lagi dengan nama makhluk, ribut lagi dengan sifat makhluk, ribut lagi dengan perilaku makhluk. Dan ini yang dibilangkan kemarin, sya'asul qulub, hati itu kusut. Ya, enggak terurai. Ya. Jadi hati itu kusut, butek kayak wong Jawa ngarani. Ya butek, Pak. Ngertos butek. Jadi ya orang ketemu nalari itu, orang ana kesambungannya itu, wis butek aku nang, wis kono-kono lah ya butek namanya. Enggak bisa mengurai. Jadi hati itu kalau diisi dengan makhluk enggak akan terurai. Dan gimana mau terurai? Hati itu karepe ketemu yang final, yang lapang, begitu ketemu makhluk mesti mejen. Mejen tahu mejen, Pak? Apa kuwi? Mandek macet gitu loh. Ya, macet. Cuma contoh misalnya. Wah, istri saya cantik. Oh iya cantik ya. Oh saya cantik, Mas. Iya cantik. Cantik selamanya enggak? Oh iya enggak ya. Macet toh? Macet. Enggak ada, karena dia mesti cacat, mesti kusur, mesti nakes. Itu mesti. Makanya kata Ibnu Qayyim, nyari susah, entuk susah, lumo susah. Dunia itu kan gitu teman. Kita cari, terus dapat, habis dapat mesti metu. Coba bawa gitu. Nek duwe bojo pengennya ning omah terus. Sing wedok pengennya ning omah, sing lanang juga pengennya ning omah. Ngerti-ngerti kerja metu kan jenenge. Ngerti-ngerti lunga pasar. Oh ngerti-ngerti pakne loro, nili pakne, budene loro, mbakne loro. Wah aku ora tau ketemu bojoku. Lah iya kuwi jenenge menungso. Karepe kita itu, tapi kejadiannya lain. Mesti akan kita temukan seperti itu mesti. Nah, disinilah yang namanya saksul qalbi, kusutnya hati. Coba, istri pengennya kita senyum, terus dia cemberut, kusut nggak hatinya? Piye caranya mengurai? Mbok kowe iki tersenyum toh, moh mau. Nak deloke kowe. Ya kan gitu. Ora iso senyum-senyum. Ya kan? Tapi kalau kita urai dengan iman selesai. Oh, cemberutmu itu pahala bagiku. Nah, rampung. Ini Pak, rampung. Cemberut toh, rapopo. Aku tuh pahala. Malah guyu bojone celelean gitu. Jadi sebenarnya urusan iman itu di sana, Pak. Kalau kita bisa membicarakan Allah untuk menjawab itu semua, hikmahnya, tujuannya, terus di situ ada sifat Allah apa, ketemu semua, nggak kusut tadi. Selalu terurai, orang rebutan. Ada saja jalan untuk memahami, untuk mengambil hikmah, untuk mendapatkan kemuliaan, ada saja. Ada selalu dapat kebaikan. Lah kalau hati kok ketemunya gini, ya farah.
unsu, gembira. Ini. Maka ghairul iqbal la yalumu syahsul qulubi syai'in ghairil iqbali 'ala Allah. Jadi hati itu kusutnya nggak akan bisa terurai, terjawab semua kalau tidak dihadapkan kepada Allah. Kalau sudah dihadapkan kepada Allah, terjawab semua. Lah kalau nggak punya ilmu tentang Allah, tentang namanya, tentang perbuatannya, ya mogok, ora iso jawab. Kan nggak bisa. Ya. Kalau nggak punya ilmu tentang Allah, tentang namanya, sifatnya, perbuatan, nggak bisa jawab. Begitu nggak bisa jawab, ya sudah. Makanya kalau nggak mendapatkan iman yang dimasukkan, ya muternya ke makhluk lagi. Muternya ke makhluk lagi. Nah ini. Wal i'radi amma siwa, kecuali dipalingkan dari selain Allah. Jadi jangan dipalingkan secara apa? Secara ilmu, bukan terus sama suami, Allah disuruh berpaling. Bukan begitu. Sama istri, aku berpaling, aku disuruh berpaling dari Allah. Sama orang tua, aku disuruh berpaling. Bukan berpaling dari sisi kaidah, ilmu, manfaat-manfaat yang itu tidak diberikan oleh Allah, tinggalin. Di hati jangan disambungkan, jangan dihubungkan. Fahunaka yalumu sa'suhu. Kalau sudah seperti itu baru kusut-kusutnya itu terurai kembali, kadaruhu yazul, keruhnya hati itu hilang, kemudian yasihu safaruhu, kemudian perjalanannya hati tidak terganggu, benar terus, ya. Wa yajidu ruhal khaya. Kalau sudah begitu dia menemukan rohnya hidup. Tidak ada istilah hidup bermasalah. Mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau sehat, mau difitnah, mau disanjung, mau diapain, semua jadi tahu rohnya kehidupan. Apa rohnya kehidupan? Iqbal Allah. Apa rohnya kehidupan? Semua bisa dijawab dengan fa inni qaribun. Nah kalau kita miskin, ilmu tentang Allah, namanya, sifatnya nggak bisa jawab. Padahal hidup ini beragam, ya kan? Kadang-kadang kita difitnah dengan yang kita benci. Kan begitu. Kadang-kadang kita difitnah dengan yang kita sukai. Kadang-kadang kita kena masalah dengan yang kita mintai tolong. Kadang-kadang kita kena masalah dengan yang membantu kita. Hidup ini beragam. Dan semua nama Allah, sifat Allah disiapkan sebagaimana kejadian-kejadian yang ada. Kadang-kadang kita diuji dengan masalah rezeki, kadang-kadang kita diuji dengan masalah sehat, masalah sakit, kadang-kadang kita diuji dengan pemimpin, kadang-kadang diuji dengan anak. Semuanya ada jawabannya di dalam nama Allah, di dalam sifat Allah, di dalam maha berbuatnya Allah. Ada jawabannya. Maka semakin kuat seseorang, perjalanannya semakin ini, kemudian rohnya hidup terjawab terus. Wa yaduqu ta'mal hayat al-malikiyah, al-malakiyah. Maka akhirnya dia bisa merasakan, ya, makanan rasanya kehidupan ini al-malakiyah yang bisa dimiliki. Dia bisa merasakan apa yang bisa diraih di dalam hidup ini. Dan apa sebenarnya yang bisa diraih di dalam hidup ini? Manfaat-manfaat yang kembali kepada naiknya iman. Manfaat yang kembali kepada tegaknya iman. Ternyata dengan ini saya dapat naiknya iman ini. Ternyata dengan ini saya dapat naiknya iman ini. Jadi bukan melihat manfaat yang ada zahir, tapi manfaat yang kembali kepada naiknya iman. Sebagaimana secara ringkes disebut oleh Nabi, apa manfaat naiknya iman? Idza asabathu dharra, apa? Dharra fasabara. Wa idza asabathu sarra fasyakara. Itu manfaat iman. Jadi semua itu dia dapat manfaat yang dimilikinya. Apa manfaat yang dimilikinya? Yaitu tadi zadat imanuhu, imannya bertambah. Yang didapat manfaat apa? Syukurnya. Yang dapat manfaat apa? Sabarnya. Yang dapat manfaat apa? Dihapus dosanya. Yang dapat manfaat apa? Dinaikkan derajatnya.
Yang dapat manfaat apa? Disenangkan tambah imannya. Lah ini yang dapat manfaat. Adapun zahir daripada dunia selain Allah, ya gitu-gitu aja. Coba manfaat kita misalnya dengan anak. Apa sih manfaat kita dengan anak? Ya kan gitu-gitu aja. Paling jauh kita dibantu anak. Ya udah gitu. Apalagi manfaat istri? Ya sudah, ya seperti itu aja. Gak lebih dari itu. Kalau manfaat zahir. Manfaat suami apa? Ya itulah yang sudah umum dari Nabi Adam sampai sekarang. Ya manfaat zahirnya suami seperti yang dirasakan orang. Nggak akan lebih dari itu. Kalau itu yang mau dikejar orang, manusia pasti sempit dadanya. Kalau dia tidak bisa meraih manfaat-manfaat yang berkaitan dengan hidayahnya, dengan imannya, dengan tadi. Ya, ini maka ya ikhwah, lebih lanjut dinasihatkan oleh beliau, wa idza halal insanu billah fil qalbi. Nah ini, kalau manusia ya halla billah telah menempatkan dengan Allah di hati. Apa yang ditempatkan di hati dengan Allah? Hah? Apa? Ilmu tentang namanya, ilmu tentang sifatnya, ilmu tentang perbuatannya. Kalau manusia bisa ahalla menempatkan dengan Allah di dalam hati, istanara wan saroha, maka hati itu menjadi terang dan lapang. Kenapa? Karena semua terjawab. Gitu. Semua terjawab. Ya. Semua urusan yang ada, semua ada jawabannya. Berkaitan dengan ilmu tentang nama Allah, berkaitan ilmu tentang sifat Allah, berkaitan ilmu tentang perbuatan Allah. Ya. Maka hati istanara, terang. Ya kalau hati terang ya pasti gembira. Ya. Kemudian wansaroha, jadi lapang. Kemudian wa mala'a nuran wa farhan. Akhirnya hati itu penuh dengan cahaya dan kegembiraan. Hatta la yahnasu illa billah. Sehingga hati itu pada akhirnya akan menjiwai, menjadi jati diri, menjadi celupan di hati. Hati itu nanti akan, ya kalau bahasa orang sekarang apa ya? Refleks. Apa itu? Enggak pernah seneng kalau enggak ada kaitannya dengan Allah. Itu kalau sudah tertanam. Ya tadi qalbun abiyad, hati itu benar-benar putih. Kalau bicara apapun, kalau ini ada urusannya dengan sesuatu yang dia manfaat imannya, dia senang. Makanya ulama itu dijelekin orang karena dapat manfaat iman, ya bersyukur. Ya. Dibaiki orang ada manfaat imannya, ya bersyukur. Apapun kalau ada manfaat imannya, maka menjadi syiar hati itu. Wa as'ada lahadatuhu wa as'ada lahadatahu al-khulwatu billah. Maka nanti hati yang gembira dengan Allah itu tabiatnya khulwah billah. Apa itu khulwah? Sendiri dengan Allah. Sendiri dengan Allah. Padahal selama ini makhluk itu, kalau sendiri dengan Allah itu kira-kira ada makhluk apa? Sendiri dengan Allah ada makhluk? Enggak ada. Padahal kesenangan makhluk itu apa? Sendiri atau bercampur? Bercampur. Ya, kesenangan makhluk itu bercampur dengan makhluk. Sehingga kalau orang itu sudah terbangun kehidupan gembiranya dengan Allah seperti ini, tertanamkan ilmu tentang Allah seperti ini, nanti al-khulwatu billah itu as'ada lahadati, selalu menyenangkan kesempatan-kesempatannya. Khulwah yang dimaksud di sini adalah khulwah yang paling dominan, khulwah secara hati, ilmu. Maka makhluk itu tidak menjawab tentang urusan makhluk kecuali sekedar.
Misalnya mau makan, lebih banyak yang direnungkan, semoga Allah mudahkan, semoga Allah tolong, semoga makanan ini berkah. Kemudian kalau misalnya pakai cara memikirkan ngambil makan, ya sekedar aja. Pakai sendok, ada sendok ya pakai sendok, nggak ada di pulau ya di pulau. Jadi berpikir dengan hal yang zahir itu nggak akan menjadi besar, tapi lebih besar untuk dia menghadirkan kesenangannya dengan Allah, walaupun dalam persoalan sepele. Seperti tadi yang saya contohkan, sendal jepit hilang. Itu kan bicara Allah banyak sekali, dan nggak bicara tentang makhluk. Sebab akibat makhluk nggak banyak dibicarain. Dan otomatis makhluk secara zahir punya tabiat mengambil sebab akibat zahir. Maka ini yang menjadikan syiar kehidupannya. Secara keseluruhan hatinya hanya ingin sendiri dengan Allah untuk menjawab seluruh hidupnya. Sampai kalau perlu kehidupan fisiknya. Makanya kalau nggak ada kepentingan untuk berinteraksi, untuk bermuamalah, ya nggak bermuamalah. Makanya jangan heran kalau kemudian diterangkan dalam dalil di hari-hari fitnah, tempat yang paling baik adalah rumah seseorang, ya kan begitu. Orang yang paling menyepi di rumahnya itu yang paling baik. Tidak keluar kecuali untuk hajat, untuk keperluan yang dituntunkan. Itu menunjukkan apa? Orang yang sudah punya kegembiraan sendiri dengan Allah. Mohon maaf Pak, orang seperti ini kalau sering-sering kumpul sama makhluk itu menderita hatinya. Ya. Kalau sudah sering banyak orang cerita tentang fulan gini, itu menderita. Misalnya orang cerita kekayaan, nyeritain kekayaan 24 jam full, padahal yang diceritain juga gak ada. Itu dia diceritain sedikit aja udah menderita. Kenapa? Dia inginnya hatinya itu khulwah dengan Allah. Duh, Ustaz, kalau gitu apa nggak ngurusin dunia? Ya ngurusin, normal aja dia ngurusin. Kerja ya kerja, mencangkul, mungkin jadi apa Gojek ya sudah kerja. Tapi dia nggak mau mikir terlalu besar, terlalu banyak. Kenapa? Akan membebani hati. Ya, akan membebani hati. Makanya Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang itu hanya diberi kesempatan oleh Allah mikir urusan dunianya itu besok udah. Di dalam hadis diterangkan, orang yang di suatu hari cukup ada makanan yang dimakan di hari itu dan agamanya selamat, dia mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Jadi ya tidak terganggu hidupnya dengan apapun. Orang bicara tentang kekayaan seperti ini, padahal kalau dipikir kita ini yang miskin. Orang miskin tapi bicara kekayaannya presiden, yang ngiler enggak kan? Yang ngiler aja. Dan nambahin pikiran, nambahin susah. Ya. Makanya, mohon maaf Pak, Abu Bakar Siddiq pernah nggak dia ngitung hartanya terus dipikirin, dibuatin kerangkeng apa? Ya. Ya. Sebenarnya di sini. Maka orang kalau sudah seperti ini, kegembiraan bersendiri dengan Allah, baik namanya, sifatnya, perbuatannya, dan menyendiri betul, itu lebih menyenangkan di hari-hari kesempatan-kesempatan. Dia ingin semua hari-harinya dijawab dengan sendirinya dengan Allah. Baik sendiri secara ilmu hati atau sendiri secara fisik. Kalau secara fisik ada petunjuknya boleh sendiri, maka sendiri. Kalau secara fisik nggak ada bolehnya sendiri, ya tetap campur, tapi hatinya tidak campur, hatinya sendiri. Misalnya istri dengan suami, secara aturan fisik disuruh jauhin suami secara fisik, betul ada enggak? Nggak ada. Berarti apa? Ya secara zahir bermuamalah dengan suami, tapi bermuamalahnya sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi secara hati suami tidak dimasukkan ke hati. Dia menjalankan yang ada pada suami,
ini ketentuannya Allah, ini amanahnya Allah. Nah, seperti ini tidak mungkin hati orang akan gonjang-ganjing, itu nggak mungkin. Hati orang kemudian terfitnah, sibuk, bingung, ini kenapa sih suamiku, ini kenapa sih istriku, ini kenapa enggak? Ya. Kenapa sih anakku, kenapa begini? Ya sudah, enggak. Lapang aja dia jalanin. Lagi baik juga lapang, lagi nggak baik juga lapang. Lagi nyaman juga lapang, lagi nggak nyaman juga lapang. Lagi ada juga lapang, lagi nggak ada juga lapang. Karena hakikatnya hatinya cuma sendiri dengan Allah. Dan itu dipakai menjawab semua kesempatan-kesempatan hidupnya. Miskinnya dijawab sendirinya dengan Allah. Kayanya dijawab sendirinya dengan Allah. Sakitnya dijawab sendirinya dengan Allah. Sehatnya semua dijawab dengan Allah. Orang seperti ini hatinya tidak kena fitnah. Dan inilah letak orang itu gembira. Wan qalabatil mihan fi haqqihi ila minahin. Nah ini jadinya apa? Wan qalabat, kebalik jadinya. Al mihan. Mihan itu apa? Jamak dari mihnah. Mihnah itu apa? Ujian. Hidup ini kan full ujian kan Pak? Orang kalau hidup hatinya seperti ini, gembiranya dengan Allah, itu ujian jadi kebalik. Ujian itu umumnya dijauhi orang apa dideketin? Jauhin, ya kan? Ujian itu umumnya nyusahin orang atau nyenengin? Nyusahin. Kalau perlu jangan ada ujian lah, kan gitu. Ya kan begitu. Ya. Jadi kalau orang itu udah gembira dengan Allah, itu inqalabatil mihan, ujian itu jadi kebalik. Kebalik apa? Di dalam haknya justru ujian itu jadi minahun. Apa minah? Karunia, pemberian, mihnah. Jadi ujian jadi anugerah. Kita seringnya apa? Anugerah jadi, paham tuh Pak? Mergone apa? Nggak bisa ngomong tentang Allah. Dikasih anugerah jadinya malah fitnah. Ya. Dikasih anugerah jadinya fitnah. Tapi kalau orang yang hatinya kokoh, punya kehidupan dengan Allah, dikasih fitnah jadinya anugerah. Nah, orang kayak gini, lah hatinya kayak apa itu? Ya. Ini urusannya urusan hati. Urusan hati, urusan ilmu. Yang bisa membalik-balik begini adalah ilmu tentang Allah. Ya. Makanya orang kalau mohon maaf ya, belajar ilmu dunia sampai doktor misalnya, itu datanya dunia full atau data-data lain? Dunia full kan, mohon maaf Pak, lama-lama bisa judek ke orang. Tahu judek? Pusing kan? Pusing. Iya, nggak percaya. Bisa pusing Pak. Itu kalau urusan seperti ini. Ini padahal kalau diberi, tapi lama-lama pusing. Ketika dia tidak punya ilmu tentang Allah, karena dunia itu selalu dohir. Yang dibicarakan dohir. Orang ahli dunia nggak bisa bicara yang tersembunyi. Paling-paling bicaranya satu kata, tapi nggak pernah ketemu-ketemu. Apa Pak? Faktor X. Ya kan? Dari dulu, kenapa kok nggak berhasil? Kan udah, itu faktor X. Ya semua tok. Dia nggak bisa bicara lebih jauh. Ya, tapi kalau orang yang mereka mengenal Allah, itu yang dohir itu dibicarainya kecil. Ada yang tidak dohir, yang banyak yang dia bicarakan. Ada yang tidak dohir, yang banyak dibicarakan. Misalnya anak, dohirnya apa sih anak itu? Iya, dohirnya gitu. Oh ganteng, menyenangkan, di kudang, ya begitu aja udah, itu dohir. Ya. Tapi yang tidak dohir mana yang sering dibaca sama kita? Padahal orang-orang dulu sering paham loh. Kue ini titipan, loh, titipan itu tidak nampak kan? Padahal kalau dohirnya dikasih, kan gitu. Kalau kaidah agamanya,
kamu itu titipan. Dalilnya titipan mana Pak? Kita ini wis mulai dora pinter-pinter. Dalilnya titipan mana? Coba saya tanya. Kalau ada orang meninggal dunia, bapak-bapak bilang apa? Loh, orang ngerti. Itu kan dalil titipan gitu. Lagi piye ya? Berarti kan nggak paham ini. Ngomong innalillah tapi orang ngerti nek titipan. Orang-orang dulu ini innalillah wa inna ilaihi, nah ini titipan Allah, udah dia pulang. Awake dhewe ora ngerti. Lebih pintar-pintar dulu, padahal dulu itu orang ngaji sunnah tapi udah paham. Saya ini ngaji sunnah ora paham-paham piye karepe. Iya kan? Ini bahasa yang tidak nampak. Oh, ini titipan Allah. Terus, oh sudah tiba batas waktunya. Kita ngengkel. Enggak, wih, jantungnya masih bisa dijahit. Loh, orang paham. Ya kan? Enggak paham. Padahal itu sudah ajalun musamma. Idza jaa ajaluhum. Kan ilmu dunia enggak dipelajari kan? Coba silakan belajar ilmu kedokteran sampai profesor S5 misalnya. Di situ ada mati adalah datang ajal. Ada? Enggak ada. Ya kan? Enggak ada kan? Ya mati itu batang otaknya mati atau jantungnya mati. Wes muter ilmune santai-santai ya ning kono tok. Enggak ada mati itu apa? Datang ajalnya, batas hidupnya sudah selesai. Loh, itu kalau orang nggak ngerti iman, nggak bisa baca itu semua. Kalau nggak bisa baca itu semua, ya mesti ribut hatinya. Kenapa sih kok dia mati? Ya, ya ribut. Loh kemarin jantungnya baik loh, nggak ada apa-apa. Iya, malaikat teko. Selesai. Ini nggak bisa dibaca. Makanya hatinya mesti bermasalah. Kalau yang bilang oh malaikatnya datang, udah selesai apa? Jadi persoalannya di sini nih loh Pak. Ilmu kita ini di mana? Jadi sebenarnya di sini rahasianya. Bisa nggak kita membalik al-mihan jadi minah? Itu caranya membalik dengan hati yang punya kaidah selalu gembira dengan Allah. Jadi saja nih urip bahagia itu ya mau gitu aja sederhana. Cuma meraktekannya itu loh. Ketemu bojone mana, aduh begini lagi. Kayak yang di WA nyomet itu begini. Dia menunjukkan apa? Akalnya buntu, ya kan? Aduh, nah itu persoalannya di sini aja. Lah, ilmu tentang Allah inilah yang harus dipelajari, dihadirkan, dipelajari, dihadirkan. Tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Supaya bisa membalik. Wal masaibu ila makasibi. Musibah bisa dibalik jadi karya. Kita ini dikasih karya malah kenanya musibah. Harusnya kalau orang punya iman dikasih musibah itu jadi karya. Contoh belajar nggak bisa, musibah nggak Pak? Hah? Musibah kan? Itu kalau orang punya iman jadi karya. Apa? Hah? Oh Allah merencanakan saya tidak sama dengan dia. Ya. Kalau dia dicepetin aku dilambati. Jadi karya. Berarti aku disuruh yang lambat. Jadi orang jadi bencana. Orang terus memang aku bodoh. Enggak jadi begitu. Jadi oh ya, berarti Allah punya maksud sendiri. Allah punya rencana sendiri. Oh akhirnya bisa berkarya. Ini orang kalau ngerti tentang hikmahnya Allah, berarti ngerti apa? Allah itu qasamar rizki. Ada orang dicepetin, ada orang dilambatin dengan hikmahnya Allah. Nah, akhirnya jadi karya. Musibah paham-paham malah jadi karya. Contohnya dulu Imam Al-Ghazali. Belajar sampai tua rambutnya putih.
dalam riwayat belajar sorof, nahwu sorof. Para paham sampai tua, akhirnya pulang dia. Itu kan dohirnya kena musibah kan? Sampai di jalan dia lihat semut. Semut itu ngeret-ngeret makanan tuh, narik sana sini. Biasanya langsung berhasil? Enggak. Biasanya yang dibawa gede apa kecil? Gede. Ya udah jelas dong, gede, dia kecil. Ya udah berhasil. Tapi semut kira pasti berhenti. Enggak bisa gigit lagi dari sini, tarik lagi ke sini. Enggak bisa lagi dorong lagi, tendang-tendang lagi. Kan begitu terus. Sampai suatu ketika bisa. Akhirnya karena dia memahami, oh ini namlah, hadihin namlah, ini semut. Ternyata Allah memberikan hikmah seperti ini. Bagaimana dengan saya? Oh berarti ada hikmah. Berangkat lagi. Jadi karya. Akhirnya malah jadi ulama, jadi profesor. Nah kita itu nggak tahu rencana. Ini ketika kita memahami sifat rizkinya Allah, itu latif, itu khabir. Allah memberi rizki kepada hamba itu latif, tidak pakai akal kita, pakai rencananya Allah. Dan itu halus, nggak menurut selera kita, supaya kita ditunjukkan terus kekuasaan Allah. Nah kita ini setiap yang kita ngerti bisa, ateis nanti semua. Ya kan gitu jadinya. Ya, akhirnya kan kita jadi tepuk. Ternyata nggak bisa itu nikmat. Kenapa? Dekat sama Allah. Coba kalau tanyain Pak, orang yang pikirannya pintar cepat bisa, dongannya kurang apa? Kurang apa? Kurang. Segera iso, ya Allah, udah nangis. Ya kan? Nangis, ya Allah, aku ora iso tuh ya. Apa memang aku bodoh selamanya kan gitu. Insya Allah enggak lah ya Allah. Bolak-balik ya Allah. Sering manggil Allah. Lu itu lapang hatinya. Dengan wasilah bodoh, musibah dohirnya, tapi hatinya malah punya karya, dekat sama Allah. Ya Allah, aku tak belajar, tengah malam tak bangun. Coba dipinterke sebentar. Turu terus, aku kan pinter. Turu. Gak ada karyanya, pengangguran. Jadi kalau orang itu Masya Allah, semua ketemu jalannya. Ya, akhirnya ujian jadi anugerah, musibah jadi makasih, jadi karya, dapat perjalanan. Kemudian beliau mencontohkan kharaja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yauman fa kharaja khalfahu akhadu talabihi wa huwa la yashuru bihi falamma intaha ila sahra in wan farada anin nas bi haitsu la yarahu ahadun tanafasa su'ada. Summa tamassala biqauli syair. Suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di suatu hari keluar ila sahra, ke daerah sepi seperti gurun gitu. Ya. Tapi khalfahu akhadu talabihi, di belakangnya diikuti salah satu muridnya. Dan beliau enggak tahu wa huwa la yashuru bihi. Dan beliau enggak merasa kalau ada orang ngikutin. Dia pergi memang sengaja jauh sendiri. Falamman taha ila sahra, ketika sudah merasa sampai ke daerah yang lapang, sepi, enggak ada siapapun, wan farada anin nas, dan belum merasakan sudah sendiri, enggak ada manusia lain, bi haitsu la yarahu ahadun, seorang pun tidak dia rasa, tidak ada yang melihat, tanafasa su'ada. Beliau kemudian bernafas sambil menengadah ke langit, naik. Ya. Summa tamassala, kemudian beliau membuat perumpamaan dirinya dengan membaca syair. Apa? Wa akhruju min bainil buyuti la'allani uhaddisu ankal qalba bisirri khaliyan. Ya Allah, aku keluar dari celah-celah rumah manusia, semoga aku bisa berbicara tentang engkau, membicarakan tentang engkau di hati dengan sir, dengan tersembunyi, gak ada orang lain tahu, khalian, dalam keadaan tidak orang tahu. Coba lihat Bapak Ibu, seorang sampai bisa seperti ini,
Ini berarti merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan. Orang lain Pak kalau stres, yang nggak punya iman, menghadapi fitnah dunia, apa yang dilakukan? Bunuh diri, ya kan begitu? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan yang rusak-rusak. Ini bisa lari dengan tenang ke tempat yang sendiri, nggak ada makhluk, kemudian berbicara sendiri pada Allah. Loh, ini kalau hatinya nggak dipenuhi dengan Allah, nggak ada makna, nggak ada kaidah, nggak ada kesenangan, nggak mungkin dia melakukan seperti itu. Ya, ini menunjukkan orang yang punya kesenangan seperti ini. Ya. Subhanallah, yakhruju wahidan ila sahra. Ya. Maha suci Allah, lihatlah beliau keluar sendiri ke sahra, ke gurun Sahara yang jauh. Liyahnasa billahil wahid al-ahad, supaya beliau cuma gembira hatinya dengan Allah aja, bisa ngomong dengan Allah, bisa curhat dengan Allah. Liyahnasa billahil wahidil ahad. Kemudian disebutkan dua madaka illa li hubbihi li rabbih. Dan itu tidak mungkin dilakukan orang kecuali ada kecintaan yang ada di hatinya kepada Allah. Ya. Wa unsihi bihi, kecuali ada kegembiraan, kesenangan dirinya dengan Allah. Wa syu'urihi bi hajati ilaihi, dan ada emosional dia, butuhnya dia itu kepada Allah. Butuh apa sebenarnya? Butuh dekat aja. Ya, butuh dekat. Begitu dekat dengan Allah, bisa ngomong, bisa ini. Lapang. Ya, kesenangan. Ya, mungkin Bapak Ibu belum pernah merasakan, tapi coba latih dirinya. Ya, latih misalnya diuji anaknya, diuji istrinya, diuji suaminya. Jangan ngomong ke orang, coba. Tapi mungkin bapak-bapak sholat atau ibu-ibu sholat, terus jangan ada orang lain tahu. Ngomong sendiri dengan Allah. Coba rasakan. Baca Al-Quran, terus ngomong sendiri dengan Allah. Udah, coba dilatih diri ini. Coba bismillah seperti ini, supaya mendidik kita, oh seperti ini, seperti ini. Itu lambat laun nanti akan menjadi apa? Menjadi tabiat hati kita. Walaupun tidak harus sendiri, kita bisa langsung kembali kepada Allah. Walaupun kita tidak sendiri, mudah sekali untuk connect, nyambung kepada Allah Azza. Yang dibutuhkan itu cuma ini. Kita ini nyambung kemana gitu. Begitu kita bisa nyambung kepada Allah, walaupun fitnah itu masih ada di samping kita, tidak memudaratkan kita. Enggak memudaratkan. Dari sisi membuat hati kacau, dari sisi membuat hati ketakutan, dari sisi membuat hati cemas, dari sisi membuat hati was-was, itu enggak nyambung. Terus dari sisi dohir, hati kita ini udah isinya Allah. Allah udah berjanji akan menjaga kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, cerita-cerita para salaf tentang ma'rifat mereka pada Allah itu luar biasa. Dulu para sahabat kalau pergi ke medan juang, ke perang, berjihad di daerah-daerah yang itu rawan, bahkan dalam kisah-kisah banyak ketemu binatang buas, itu binatang buasnya pergi. Jadi Allah itu akan menjaga dia. Dari sisi hati dijaga, dari sisi doa insya Allah dijaga. Kadang-kadang kita ribut tuh, nanti kalau begini, nanti kalau begini, nanti begini. Ya. Jadi kalau kita bisa kembali ke sana itu, hati juga terjaga, dohir insya Allah terjaga. Ya. Orang hidup di hutan ketemu ini. Ya, kalau sudah bahagia, senang dengan Allah, semua dibukakan kebaikannya. Apakah kebaikan yang segera atau kebaikan yang tertunda? Selalu dia mendapatkan faidah. Ini kebaikan yang disegera, ini kebaikan yang tertunda, ini kebaikan yang sesungguhnya, ini kebaikan kabar gembira, ini tambahan, semua dapat. Dan itu ya, kalau Bapak Ibu tidak menata diri, membiasakan diri, melatih diri, ya nggak akan. Makanya Ibnu Qayyim menerangkan, kalau orang tidak mau masuk ke situ nggak akan merasakan. Nggak akan bisa merasakan. Ya. Saya dulu waktu di Sulawesi Pak, ya daerah sering pergi ke tempat, kadang-kadang tempat itu pernah saya mau tinggal di sebuah rumah.
rumah yang sudah lama nggak dihuni. Lama nggak dihuni. Kemudian saya tinggali, ada gulungan kayak tikar di atas orangnya. Ya silahkan dibersihin, saya bersihin. Saya turunin tikar, ada 2 ular jatuh. Pok. Ularnya diam aja, berhenti di situ. Ya pikiran kita cuma nyambung, ini ada makhluknya Allah. Jangan, ada bahaya, belum ngomongnya ada bahaya. Ngomong makhluknya Allah aja nggak bisa itu. Ini makhluknya Allah kan? Begitu lihat, oh iya ada makhluknya Allah. Kan udah nyaman hatinya. Selalu dia bilang, kamu makhluknya Allah. Saya ajak ngomong. Kamu jangan ganggu orang. Kamu pergi. Kalau kamu nggak pergi, saya adani kamu. Kalau kamu nggak pergi, saya adani kamu, saya bacain Al-Quran kamu. Tiba-tiba, curut, langsung pergi semua. Itu menunjukkan apa? Berarti ini, ya kalau kan ular itu kan kadang-kadang ular beneran, kadang ular jin. Kalau ular beneran ya mungkin langsung ya menyerang dan sebagainya. Ini baru diomongin begitu langsung lari. Jadi kita itu kembali ke kehidupan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Saya tinggal di rumah, saya bikin rumah itu dindingnya aja belum jadi. Saya kadang di situ malam-malam baca kitab sampai jam 1, ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya lagi pergi, ada santri, ada yang ngaji, tak suruh tinggal di situ malam-malam. Setiap tidur di sampingnya ada wanita berjilbab gendong anak, dan dia nggak bisa bergerak. Begini terus, Ustaz aku takut. Kenapa? Ya kamu harusnya bilang toh, Assalamualaikum, mau nggak kamu saya lamar begitu. Jadi orang itu kembali ke hatinya kepada Allah. Kalau orang itu hatinya kepada Allah, nasibnya itu miskin tipisnya sudah. Ini bukan khayalan, ini betulan. Ya silakan dibuktiin. Ya. Secara hati terjaga, zahir pun insya Allah akan dijaga. Sebagaimana yang dicontohkan Ibnu Taimiyah melakukan semuanya itu ya karena kegembiraannya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang menunjukkan wa madaka illa li hubbihi li rabbih wa unsihi bihi wa su'urihi bi hajatihi ilaihi wa istighnaihi bihi anil khalqi kullihi. Menunjukkan hatinya beliau mencukupkan, punya kehidupan iman dengan Allah yang utuh dan meninggalkan makhluk seluruhnya. Tidak mencampurkan yang berkaitan dengan kebesarannya Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, dengan kerendahan makhluk, namanya, sifatnya, perbuatannya. Ini apa yang dikaitkan dengan makna al-unsu billah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Bi aunillahi azza wa jalla, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kembali masih menjelaskan hakikat makna gembira dengan Allah Azza wa Jalla secara mujmal, yang insyaallah nanti akan dilanjutkan kepada bagaimana jalan untuk meraih kegembiraan dengan Allah Azza wa Jalla secara tafsil, secara rinci, sebagaimana kaidah-kaidah ilmu yang berkaitan dengan bergembira dengan Allah melalui namanya, melalui sifatnya, dan melalui perbuatan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kita akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.